Salam hangat untuk Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Izinkan saya menyampaikan refleksi tentang motivasi dan merdeka belajar pada program Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Perkenalkan, saya Nikita Tarum dari Guru SMP Negeri 3 Denpasar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu yang pertama, untuk melakukan refleksi materi motivasi dan merdeka belajar. Yang kedua, menyampaikan cara menumbuhkan motivasi. Dan yang ketiga, tips mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Pada bagian pertama ini, saya akan menyampaikan tentang motivasi dan merdeka belajar. Adapun yang kita ketahui bersama bahwa motivasi itu adalah dorongan atau semangat yang ada di dalam diri setiap individu untuk mewujudkan suatu target atau suatu tujuan. Motivasi di dalam setiap diri individu itu ada karena adanya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan adanya tujuan yang ditetapkan, di mana setiap individu harus memenuhi kebutuhan dasarnya atau kebutuhan fisiologinya yang berupa pangan, dan papan guna menjaga kelangsungan kehidupannya. Kemudian ketika kebutuhan fisiologi ini terpenuhi, setiap individu tentu ingin adanya rasa aman, kemudian mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang lain, serta mendapatkan penghargaan. Kebutuhan tertinggi dari setiap individu adalah adanya keinginan untuk mengaktualisasikan diri atau mengembangkan diri, di mana setiap individu tentu berharap bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Selain itu, motivasi ada karena telah menetapkan suatu tujuan, di mana setiap individu itu membawa nilai-nilai yang ada dalam dirinya, di mana nilai-nilai yang telah dibawa itu menimbulkan suatu keinginan untuk menetapkan suatu tujuan atau target yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Nah, ketika kita sudah menetapkan suatu tujuan, tentu kita akan menilai bagaimana tingkat kesulitan dari tujuan tersebut, lalu apa tindakan yang kita harus lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta komitmen apa yang kita butuhkan untuk mencapai target tersebut. Apa dampak guru yang termotivasi? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini baru diterapkan oleh pemerintah, di mana guru harus bisa beradaptasi terhadap perubahan kurikulum guna mencapai tujuan dari kurikulum tersebut, di mana diharapkan guru mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik agar tidak ketinggalan zaman. Di mana dalam merubahnya, guru harus termotivasi agar guru tahan terhadap stres dan meningkatkan kinerjanya. Ketika guru sudah termotivasi, maka peserta didik akan tahan terhadap kesulitan dan mampu meningkatkan capaian dari pembelajaran. Pada bagian yang kedua, yaitu cara menumbuhkan motivasi. Cara untuk menumbuhkan motivasi pada guru dilaksanakan dengan melakukan refleksi mengajar yang telah dilaksanakan sebelumnya, di mana guru perlu memetakan kebutuhan dirinya sendiri dan menyadari kebutuhan apa yang ingin dicapai sebelum melakukan suatu tindakan. Setelah menyadari kebutuhan, guru perlu menetapkan tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Begitupun bagi siswa, di mana ketika siswa ingin meningkatkan motivasinya, maka kita sebagai guru harus membantu siswa untuk memetakan kebutuhannya. Setelah itu, siswa harus membangun rasa untuk memilikinya di dalam kelas dan rasa memilikinya bersama guru. Nah, ketika itu,
guru dapat membantu peserta didik untuk menyusun strategi pada tujuan dan menetapkan targetnya. Nah, pada bagian yang ketiga, saya akan memaparkan bagaimana tips untuk mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Tips untuk mengelola motivasi yaitu yang pertama, kita kenali kebutuhan diri, kenali dan gali potensi diri, tetapkan tujuan, kemudian kita men-set planning atau menentukan langkah untuk mencapai tujuan, dan apabila kita merasa down, jangan lupa untuk istirahat dan buka kembali daftar tujuan yang telah kita tetapkan dan cari sumber inspirasi yang tersebar di mana saja. Tips untuk menerapkan merdeka belajar yaitu yang pertama, kita kuasai mata pelajaran yang diampu. Kemudian, guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian, guru harus mampu memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya. Dan guru harus responsif terhadap perubahan, perkembangan zaman, dan perkembangan pengetahuan, serta memahami bagaimana karakteristik siswa. Baik, demikianlah refleksi dari materi motivasi dan merdeka belajar. Terima kasih atas perhatiannya.